disiapkan dulu, perlu dipersiapkan dulu jaringannya. Sekarang biar Fajar dulu yang presentasi. Untuk persingkat waktu, silakan. Baik, Bu. Waktunya 10 menit. Baik, Bu, tunggu. Apakah suara saya sudah terdengar dan PPT-nya sudah terlihat? Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. PPT-nya sudah ada, Bu, di sana? Ya. Silakan di slideshow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teknisi pengampu mata kuliah Sosiologi Perdesaan TPB 2020 dan teman-teman TPB golongan A yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang saya berjudul mengidentifikasi profil dan keadaan desa di Desa Cianjuang, Kecamatan Cemanggung, Kabupaten Sumedang. Yang pertama ada metodologi praktek lapang. Yang pertama itu ada waktu dan tempat. Untuk waktu, praktikum dimulai pada tanggal 09 Oktober hingga tanggal 2 November 2020 dengan total waktu pengerjaan dan pengumpulan yaitu 24 hari. Untuk tempat, karena situasi sekarang masih pandemi, maka praktek ini dilakukan di domisili desa mahasiswanya masing-masing. Dan tempat saya yaitu kebetulan di desa saya sendiri yaitu Desa Cianjuang, Kecamatan Cemanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk kriteria dan jumlah responden, saya memilih beberapa responden untuk memenuhi atau mensinkronkan data yang ada dengan data kenyataannya. Untuk jenis-jenis respondennya yaitu ada perangkat desa, tokoh masyarakat, aparatur sipil negara, ataupun aparat keamanan. Untuk metode pengambilan data, yang pertama wawancara. Wawancara yang saya gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Yang berarti saya tidak mempersiapkan pertanyaan secara rinci. Jadi saya hanya mengobrol secara santai dengan responden, namun dalam lingkup materi. Yang kedua itu ada studi dokumen. Studi dokumen yang saya gunakan yaitu studi dokumen sekunder. Jadi data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek suatu penelitian. Jadi saya meminta data profil desa itu ke sekretaris desa. Nah, ini ada beberapa dokumentasi wawancara saat pengambilan data. Untuk profil sejarahnya, Desa Cianjuang ini sebelumnya itu merupakan induk dari beberapa desa. Karena waktu itu kebutuhan akan perkembangan penduduk itu tinggi dan untuk memudahkan sensus penduduk, maka dipecah desa. Pemecahan itu menghasilkan 3 desa. Yang pertama Desa Cikahuripan, yang kedua Desa Sukadana, dan akhirnya Desa Cianjuang sendiri diberikan SK pada tanggal 31 Januari 1981. Untuk letak geografis bisa dilihat itu koordinatnya. Untuk letak administrasi bisa dilihat. Nah, untuk jarak dari desa ke pusat pemerintah kecamatan itu 2 km. Untuk ke pusat pemerintah kabupaten 12 km. Untuk dari desa ke pusat itu ada 25 km. Untuk dari desa ke pusat pemerintahan negara itu ada 180 km. Tipe desa saya itu desa swasembada. Jadi desa saya bisa dibilang itu sudah maju dan masyarakat juga sudah mengaplikasikan teknologinya pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada denah Desa Cianjuang. Ini yang dilingkari ini itu Desa Cianjuang. Untuk wilayah utara itu perbatasan dengan Desa Cikahuripan. Untuk wilayah timur itu berbatasan dengan Desa Sindang Pakuwon. Untuk wilayah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Jadi desa saya itu ada di
wilayah paling selatannya Sumedang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Untuk wilayah barat itu berbatasan dengan Desa Sukadana. Nah, ini beberapa dokumentasi mengenai desa saya. Untuk luas wilayah desa Cihanjuang sendiri memiliki total luas wilayah seluas 188,76 hektar. Untuk penggunaan tanah sawah yaitu dengan total sebesar 29% atau 57,34 hektar. Di tanah sawah sendiri memiliki beberapa bagian lagi seperti tanah sawah irigasi teknis, setengah teknis atau tada hujan. Yang kedua ada penggunaannya yaitu tanah kering. Jadi tanah kering ini lahannya itu tidak tergenang oleh air, jadi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, beberapa kebutuhan manusia. Dengan total penggunaannya itu 28% atau 56,73 hektar. Yang selanjutnya itu ada perkebunan sebesar persen atau 4,60 hektar. Itu perkebunannya milik perorangan. Selanjutnya itu ada fasilitas umum dengan total luasan 8% atau 8,86 hektar. Fasilitas umum sendiri termasuk masjid, lapangan olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Nah, untuk lain-lain ini mungkin lahan yang tidak terdata atau belum dimasukkan ke dalam data yang terinci. Dengan total luasannya itu 31% atau 61,23 hektar. Di sebelah kanan ini ada foto-foto, beberapa fotonya. Untuk persentase penduduk Cihanjuang berdasarkan jenis kelamin. Total penduduk desa Cihanjuang sendiri itu ada 15.297 jiwa. Dengan persentase perempuannya itu 51,85% atau 7.931 jiwa. Dan laki-laki 48,15% atau 7.355 jiwa. Untuk sarana dan prasarananya ada kantor pemerintahan, bisa dilihat. Ada prasarana kesehatan, ada prasarana pendidikan, bisa dilihat. Ada prasarana ibadah, ada prasarana umum, prasarana transportasi, prasarana air bersih, dan prasarana sanitasi dan irigasi. Nah, ini ada beberapa foto dokumentasi mengenai sarana prasarana di desa saya. Untuk kebetulan Mapolsek Cimanggung juga ada di desa saya. SMA 1 Cimanggung juga ada di desa saya. Untuk lembaga kemasyarakatan yang ada di desa saya yang pertama ada BPD atau Badan Pengawas Desa. Jadi fungsinya itu untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa itu. Yang kedua ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk menampung aspirasi masyarakat terkait keluhan atau masukan ke pemerintah desa. Yang selanjutnya ada PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ini jadi lebih untuk mengoptimalkan produktivitas ibu-ibu. Yang selanjutnya itu ada Bumi Desa, Badan Usaha Milik Desa. Terus selanjutnya itu ada Karang Taruna atau Gempa. Kalau di sini sebenarnya Gempa ya, Gerakan Pemuda. Nah, untuk selanjutnya lagi ada Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Nah, ini bisa dilihat persentase penduduk berdasarkan kelamin dan usia. Jadi saya dipisah-pisah. Jadi kalau disimpulkan dari diagram di sini, mau laki-laki atau perempuan, ini rentang usia penduduknya itu seimbang. Tidak ada yang condong lebih tua atau lebih muda, jadi seimbang. Nah, ini untuk secara umumnya bisa dilihat seimbang kalau di satu secara umum, jadi tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, angka kelahirannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, ini untuk grafik pendidikan. Untuk pendidikan umum ini, jadi penduduk yang tamat
tamat secara umum dari SD hingga strata 3 atau S3 sebesar 52% atau sebanyak 8.028 jiwa. Untuk pendidikan khusus, jadi pendidikan khusus itu kayak pendidikan keterampilan kerja dan lain-lain, itu sebesar 1% dengan total 169 jiwa. Untuk tidak tamat sekolah atau tidak merasakan bangku sekolah sama sekali ada 7% atau 898 jiwa. Untuk pengasumsian, ini pengasumsian yang dimaksud ini adalah mahasiswa atau penduduk yang belum terdata. Ada sebesar 21%. Dan ini yang tidak termasuk syarat usia. Maksudnya tidak termasuk syarat usia. Jadi di desa saya itu untuk mengambil data tingkat pendidikan itu hanya di usia 3 sampai 56 tahun. Jadi yang tidak termasuk di usia ini usia 0 sampai 3 tahun dan 50 total 3.013 jiwa. Nah, ini untuk diagram mata pencarian penduduk di desa saya. Di desa saya ini kebanyakan ya, Bu. Bisa dipersingkat? Siap, Bu. Waktunya sudah habis. Untuk penduduk saya kebanyakan itu karyawan pabrik. Kenapa? Karena di desa saya itu letaknya itu berdekatan dengan pabrik-pabrik yang ada di sini. Untuk jumlah ternak bisa dilihat, ini jumlah ternaknya itu untuk diusahakan dan untuk hobi saja. Kesimpulannya, desa saya itu termasuk desa swasembada. Karena di desa saya itu penduduknya sudah mengenal akan teknologi dan tingkat pendidikannya juga sudah tinggi. Yang kedua, pekerjaan di desa saya itu dominan itu karyawan bisa dengar suara saya atau buruh pabrik. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Nisa, kesempatannya diberikan kepada saya. Sebelumnya saya cuma nanya sedikit aja ya tentang beberapa yang sudah presentasi pada hari ini. Tadi pagi saya juga mengikuti, kemudian pagi jam 9 sebentar beberapa menit, dan yang siang ini insya Allah cuma sebentar juga. Mohon maaf ya Nisa, soalnya saya mau ke poliklinik, takut dokternya nanti kabur. Terima kasih tertawa. Jadi kesempatannya diberikan kepada saya. Yang saya komentari pertama yang presentasi siapa tadi ya, sebaiknya ya kalau misalnya presentasi itu memperkenalkan diri dulu ya. Tadi saya lupa siapa namanya gitu, langsung nama siapa gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku, walaupun kalian masih semester 1, inilah tahap kalian belajar untuk melakukan presentasi. Bagaimana cara kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian, apalagi tadi judulnya adalah adanya interaksi sosial ya, kalau nggak salah ya. Tadi judulnya itu kan tentang interaksi sosial. Nah, untuk di siapa? Tadi saya mengikuti si Ahmad Malikul ya. Ahmad Malikul tadi saya melihat presentasinya ya namanya baru ini ya semester 1, nanti rajin-rajin presentasi. Namun saya ingin mengomentari tadi ada gambar sawah ya dengan ya padi ya kalau tidak salah. Nah itu Ahmad Malikul Rizal mengatakan itu adalah got tadi kalau nggak salah ya. Ahmad Malikul tadi saya Nah, maaf. Nah, itu bukan got. Itu irigasi ya. Bukan got itu ya. Itu saluran irigasi. Namun saya ingin mengomentari tadi ada gambar ini manggilnya got. Oh, kita. Nah, makanya kan ini manggilnya siapa nih, Maaf? Ya, siapa manggilnya? Nah, itu Ahmad Malik. Mengatakan ya Malik. itu adalah Malik Ahmad. Jadi itu namanya saluran irigasi. Itu bukan got. Kita udah kuliah di pertanian, kita harus tahu istilah-istilah pertanian. Nah, untuk Malik tadi kan di desa mana Malik? Desa Taman Sari. Oh, kita Taman Sari, makanya kan ini desa Taman Sari. Di mana itu? Ya. Di Jember apa di mana? Selamat Malik di Jember. Malik. Jember. Malik Ahmad. Jadi di Wuluhan. Nah, di situ Malik pada saat melakukan interaksi dengan masyarakat, kita harus tahu istilah-istilah tanggapan masyarakat seperti apa dengan tugas prakteknya Malik? Desa Taman Sari. Taman Sari, Bu. Tanggapan masyarakatnya baik. Desa Taman Sari. Dikasih tahu semua ini berapa di mana? lagi
di Jember. Misalkan di Jember. kayak panen gitu, Jember, Bu. geblok-geblok apa sih bahasa Nah, Indonesia? di Wuluhan. Nah, di situ Ya, nganu. Malik pada saat melakukan Nganu interaksi padi dengan itu, Bu. masyarakat, Apa? Nyelep. tanggapan Nyelep. masyarakat seperti apa Nyelep. dengan tugas Apa ya? prakteknya Malik? Ngolah padi Ya. gitu, Ibu. Biar jadi Tanggapan beras. masyarakatnya baik. Ya. Ya, gitu. dikasih Blower. tahu semua ini Bahasa Indonesia. lagi Iya wes, kalau misalkan nggak ngerti kayak bahasa panen Indonesia, gitu. kalian kan nanti ada Geblok-geblok. belajar bahasa Bahasa Indonesia ya. Apa Jadi Ya, itu? Malik itu berinteraksi anu dengan padi itu, Bu. banyak Apa? orang Nyelep. atau hanya Nyelep. seperangkat desanya Nyelep. saja. Oh, ya. Orang, Bu, orang-orang yang di Ngolah padi sawahnya gitu, itu. Ibu. Kayak Biar jadi beras. Orang-orang yang yang di lagi sawah. bekerja. Oh gitu. Blower. Orang yang lagi bekerja di sawah sama perangkat desa. Iya wes, kalau nggak Perangkat ngerti bahasa desanya Indonesia, kalian kan dekat, nanti ada belajar Ya. bahasa Indonesia ya. Orang itu. Ya, Jadi terus Malik itu berinteraksi Sama dengan perangkat desa. Kebetulan banyak perangkat orang. desanya dekat dari rumah. Atau hanya seperangkat Jarak satu desanya rumah. saja. oh cuma tetangga. Orang, Iya. Bu, orang-orang yang di Dekat sawahnya dari rumah itu. Staf satu Ya. desa. Orang-orang Yang yang lagi sawah. bekerja. Iya, Bu. Oh Orang iya, yang berarti lagi bekerja ada di interaksi sawah ya, sama berarti ya. perangkat desa. Ya, alhamdulillah. Perangkat desanya Oke. dekat, Bu. Itu Ya. untuk si Malik ya. Terima kasih Malik. Ya, terus? Kemudian saya boleh Ya, Bu, nanya, sama-sama. nanya lagi nggak, Sama Yusa, sebelum perangkat saya desa. Kebetulan berangkat. perangkat desanya dekat dari rumah. Yusa. Oh. Jarak Yusa. satu rumah. Oh, cuma Yusa tadi tetangga. bagus presentasinya. Iya. Di kesimpulannya itu sangat Di rumah, menarik. stafnya Tapi desa. saya melihat di pembahasannya Enggak, itu iya. belum ditonjolkan tentang Iya, Bu. apa yang Oh iya, berarti disimpulkan. Mungkin ada untuk interaksi ya, kedepannya berarti ya. nanti ada presentasi Ya, di mata jelas. kuliah apapun. Oke. Untuk Itu pembahasan untuk itu si Malik ya. Terima kasih menjawab Malik. dari Kemudian saya boleh tujuan nanya- juga ya nanya seperti lagi yang ke sudah Yusa disampaikan di sebelum saya kesimpulan. Nah, berangkat. Yusa, Yusa, kamu kan ya. melakukan interaksi Yusa, juga dengan masyarakat. Yusa, Nah, tapi bagus presentasinya. ada Kesimpulannya hambatan itu atau sangat enggak? Soalnya menarik. ini kan Tapi masa saya pandemi. melihat Terus di kan Yusa ini pembahasannya dari Sidoarjo ya, itu kalau belum nggak salah ya ditonjolkan tadi ya. tentang apa yang Nah, itu disimpulkan. gimana Mungkin kalau untuk masa pandemi kedepannya gini? nanti Ikutin ada protokol presentasi kesehatan di atau mata tidak? kuliah apapun. Ya, Untuk tetap pakai pembahasan itu masker gitu, Bu, kalau tanya. menjawab tetap dari ya. tujuan juga Sama ya. masyarakatnya ada hambatan nggak? Kesimpulan. Nah, Menurut saya enggak sih. Yusa, kamu kan melakukan Baik, Pak. interaksi juga dengan Berarti masyarakat. data-data yang Nah, disajikan tadi itu memang bersumber ada dari perangkat hambatan atau desanya ya? enggak? Soalnya ini kan masa Iya, Bu. pandemi. Tadi desa Terus swasembada ya, Yusa Yusa ini ya? dari Sidoarjo ya, kalau Iya, nggak Bu. salah ya tadi Berarti ya. di situ potensinya Nah, apa aja itu tadi? gimana kalau masa pandemi? Mulai dari penduduk Ikutin sama protokol kesehatan atau lahan tidak? pertanian itu yang luas. Dan Ya, tetap pertaniannya pakai itu masker gitu, menghasilkan Bu, apa? kalau Tanaman apa? Oh, tetap Bu ya. padi, jagung, Ya, kedelai, itu kacang interaksi sama masyarakatnya ada hambatan nggak? menurut iya, saya iya, iya. enggak sih. Karena sudah swasembada ya, bagus. Normal, Ya, iya, terima normal. kasih Yusa. Ya, Bu. Kemudian yang terakhir, Berarti Fajar. data-data yang disajikan tadi Fajar itu ya? memang bersumber dari perangkat Fajar tadi desanya sana ya? lebih ke potensinya Iya, Bu. apa? Tadi Ternak. desa swasembada ya Yusa ya? Iya, Bu. Berarti di situ potensinya apa aja tadi? Mulai dari Lahan penduduk sama pertanian. lahan Yang pertanian ditanami itu apa? luas. Dan pertaniannya itu menghasilkan apa? Tanaman apa? Padi, jagung, kedelai, kacang hijau. Banyak, Bu. Oh, ya. Jadi sana sudah swasembada ya, bagus. Ya, terima kasih Yusa. Oh, Kemudian yang di terakhir, sana kalau Fajar. bidang pertaniannya Iya, mas Bu. ini ya Fajar ya? sudah Iya. kecil ya. Berarti Fajar tadi di dominannya sana lebih ke mereka potensinya pekerja apa? buruh Ternak? atau gimana? Potensinya lebih ke SDM-nya, Ibu. Sama ke lahannya sih. Lahan pertanian. Bukan, Bu, Yang lahan ditanami apa? buat apa? Kayak properti, Bu, kayak perumahan, kayak gitu. Soalnya, Bu, di desa saya itu Oh, sebagian besar itu lahannya itu lahan kapur, Bu. Jadi kurang cocok buat pertanian gitu. padi. Oh. Padinya apa Di varietasnya? Tahu nggak? sana kalau bidang pertaniannya mas ini Oh, ya kurang sudah Iya, kecil nggak ya. apa-apa. Berarti dominannya mereka Kalau pekerja ngobrol-ngobrol lagi buruh cari atau tahu. gimana? Kenapa sih Iya, Bu, saya di bilang sini itu seperti dominannya ini? itu Karena pekerja kalian ini buruh. kan mata kuliah Nah, sosiologi karena pedesaan sudah diberikan emang tentang interaksi dekat sosial sama ya. pabrik-pabrik Nah, gitu, Bu. nanti insya Itu Allah hari juga Senin saya belum sebagian memberikan pabrik besar materi juga, Bu, tentang kayak desa. Coca-Cola Nanti itu sebenarnya itu desa saya, Bu. Termasuknya di desa saya. Nah, untuk pertaniannya di sini lebih dominannya itu tanaman padi, Bu. Padi. Iya, Padinya apa varietasnya tahu nggak? kurang tahu, Bu. Oh kurang tahu. Iya. Iya nggak apa-apa. Kan kalau ngobrol-ngobrol lagi cari tahu. Kenapa sih saya bilang seperti ini?
karena kalian ini kan mata kuliah sosiologi pedesaan sudah diberikan tentang interaksi sosial ya. Nah, nanti insya Allah hari Senin saya belum memberikan materi tentang desa. Nanti